wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaan kalian di rumah? Ibu harap selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Bertemu dengan Bu Raudah dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, langsung saja berikut pemaparan materi dari Ibu. Pada bab 2 kali ini kita membahas tentang norma dan keadilan. Nah, apa sih arti penting norma dalam mewujudkan keadilan? Nah, norma dalam masyarakat itu terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk hidup atau sebagai individu sosial, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, jadi manusia itu berbeda-beda kepribadiannya. Ada yang jujur, ada yang suka berbohong, kepentingannya juga berbeda-beda, keinginannya juga beda-beda. Keinginan anak-anak dengan orang dewasa itu berbeda. Nah, jadi setiap manusia itu isi kepalanya beda-beda. Nah, dengan adanya norma di dalam masyarakat, maka itu menjadi patokan tentang baik buruk, benar salah bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi aturan dalam masyarakat. Pertama, sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Nah, jadi dalam bertingkah laku kita punya aturan, baik buruknya seperti apa. Kemudian benar salahnya itu apa? Seperti apa? Jadi kita tahu yang salah seperti ini, yang benar seperti ini. Itulah gunanya norma. Yang kedua adalah menjaga kerukunan anggota masyarakat. Nah, jadi setiap perbedaan yang ada dengan adanya norma, itu rakyat tidak akan menimbulkan kekacauan dan ketidaktertiban. Dengan adanya norma, rakyat menjadi tertib, tidak ada kekacauan karena aturannya jelas. Yang ketiga yaitu sistem pengendali sosial. Nah, sistem pengendali sosial di sini maksudnya adalah seluruh masyarakat itu diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Nah, jadi ketika kita diawasi, kemudian ada aturannya, tidak mungkin orang berani berbuat yang salah. Karena sekalipun ada yang membuat kesalahan atau merugikan orang lain, ada aturannya, maka akan ada sanksi atau hukuman yang diberikan kepada si pelaku tadi. Norma hukum itu berbeda dengan norma lainnya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat. Nah, jadi semua norma itu sama, yaitu mengatur tata tertib dalam masyarakat. Kemudian apa bedanya? Perbedaannya terletak pada sanksinya, yaitu norma hukum memiliki peranan yang kuat karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Karena jika tidak mau diatur, maka akan ada sanksi atau hukuman yang diberikan. Nah, fungsi norma hukum juga ada. Yang pertama, memberikan pengesahan terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Nah, dengan adanya norma hukum, kita bisa mengatakan ini sah, ini tidak sah di dalam masyarakat terhadap terkait perbuatan atau perilakunya. Yang kedua adalah sebagai alat rekayasa masyarakat. Maksudnya adalah masyarakat itu ditentukan atau diatur sedemikian rupa mengikuti norma hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Dengan adanya norma hukum, maka masyarakat itu akan jadi terbentuk menjadi masyarakat yang taat, masyarakat yang baik. Kemudian sebagai sarana pembangunan, dengan masyarakat yang tadi tertib, baik, maka pembangunan untuk negara semakin lebih baik itu bisa terselenggara. Nah, yang keempat sebagai senjata dalam konflik sosial. Nah, ketika ada masyarakat atau kelompok yang berkonflik atau bertikai, maka adanya aturan itu membuat mereka
bisa dikendalikan atau bisa diarahkan harus seperti apa, harus bisa berdamai dan bisa saling rukun. Kemudian nilai-nilai keadilan. Nah, ada 3 nilai keadilan. Yang pertama, keadilan distributif. Keadilan distributif ini lebih kepada hubungan keadilan oleh pemerintah ke rakyat. Bagaimana pemerintah atau negara memberikan hak-hak rakyat seperti dalam bentuk keadilan, kemudian bentuk kesejahteraan, bantuan sosial, subsidi, kemudian hak dan kewajibannya dipastikan dipenuhi, hak kewajiban rakyat dipenuhi oleh pemerintah atau negara. Yang kedua adalah keadilan legal. Keadilan legal ini adalah hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Nah, jadi warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan atau undang-undang yang berlaku sekarang. Yang ketiga adalah keadilan komutatif. Keadilan komutatif itu adalah hubungan keadilan antara warga negara. Nah, jadi rakyat dengan rakyat ini saling berhubungan timbal balik. Jadi ketika kita menjaga keadilan, kita memberikan keadilan kepada diri kita, kita juga harus adil kepada orang lain. Dijatuhkan hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenaran, yaitu sebagai berikut. Pembalasan atas kesalahan. Nah, dengan adanya aturan atau sanksi atau hukuman, itu menjadi pembalas atas kesalahannya. Jika dia misalkan mencuri, maka dia mendapatkan sanksi atau hukuman atas kesalahannya tadi, mengambil hak orang lain. Yang kedua adalah penjeraan, baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku. Nah, penjeraan. Jadi, rakyat melihat sendiri yang dihukum. Oh, kalau mencuri, itu ternyata hukumnya seperti ini. Sehingga rakyat tidak akan meniru perbuatan yang salah itu. Juga pelakunya juga jera karena mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Yang ketiga, rehabilitasi. Nah, bagi yang seperti narkoba ya, narkoba itu kan dengan dihukum kadang dia tetap kecanduan, sehingga dilakukanlah rehabilitasi sehingga dapat membebaskannya dari kecanduan narkoba. Yang keempat, yaitu menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Nah, namun ternyata ada juga ya pencuri yang walaupun keluar dari penjara tapi tetap mencuri. Nah, dikatakan di sini menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Tapi faktanya banyak para pelaku kejahatan yang mengulangi kesalahannya lagi, seperti mencuri. Nah, kenapa sebabnya? Apakah dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan sehingga pekerjaannya hanya bisa mencuri? Nah, ini juga menjadi PR bersama ya, bagaimana PR itu dapat terselesaikan. Bagaimana seluruh warga negara dapat mendapatkan pekerjaan yang layak agar kehidupannya dapat terpenuhi kebutuhannya, sehingga dia tidak mencuri lagi. Karena mencuri, tidak semua pencuri itu mencuri karena memang ingin, ada juga yang karena terpaksa. Yang kelima adalah mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Nah, ini misalkan kasus pembunuhan. Jadi, pelaku itu misalkan dihukum mati. Nah, itu dapat mencegah pelaku dapat menyakiti atau membunuh orang lain lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu terkait materi pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga anak-anak Ibu semua bisa memahami dan mengerti penjelasan yang sudah Ibu berikan. Terkait tentang tugas, Ibu sudah memberikan tugas di Google Classroom. Silahkan kalian buka dan kerjakan. Jangan lupa isi dulu keterangan nama dan kelasnya, baru kerjakan 5 soal esainya. Selamat mengerjakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.